lihat secara singkatnya sebetulnya banyak sekali kebijakan kita yang relatif tidak konsisten dan bersifat jangka pendek. Contoh yang sederhananya kurikulum yang sebagai basis kuat untuk membangun SDM kita. Zamannya Pak Nadiem kemarin kita bicara Merdeka Belajar. Sekarang kata-kata Merdeka Belajar sudah jarang kita dengar lagi. Ini yang mudah, bahkan sebelumnya ada lagi kurikulum yang tahun 2003 kalau nggak salah. Ya, kemudian kalau dari konsep ekonomi saja yang dulu kami mengembangkan nama masa plan percepatan pembangunan Indonesia. Waktu itu zamannya Pak SBY yang kedua, begitu masuk ke Pak Jokowi yang satu itu tidak digunakan lagi. Jadi kalau kebijakan ini terpotong-potong 5 tahun, ya memang kita akan sangat sulit. Karena tadi membangun inovasi, membangun SDM itu tidak butuh waktu yang lebih dari 5 tahun. 10 bahkan 15 tahun mungkin harus dilakukan. Yang kedua, lembaga riset dan industri. Ini juga tidak terhubung. Saya kira teman-teman yang di industri juga tahu, tadi pun Mas Kris sudah menyebutkan bahwa betapa ada insentif tetapi industri tidak berminat untuk melakukan R&D, padahal ada namanya super tax deduction. Ketiga, pasar kita yang masih oligopolistik ataupun bahkan monopoli, banyak di monopoli BUMN dan juga konglomerasi tertentu. Tentunya ini pada akhirnya kalau mereka ditinggalkan inovasi, maka secara keseluruhan inovasi akan lambat. Keempat adalah lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Kita tahu soal jiblakan, bajakan, segala macam itu sangat mudah sehingga membuat orang tidak mempunyai insentif yang tinggi untuk melakukan inovasi. Dan terakhir kita sadar bahwa ya selama ini kita memang sangat menekankan sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam, bukan pengetahuan ataupun kekayaan kualitas SDM kita yang tinggi. Nah, ini antara lain beberapa akar masalah yang kita hadapi. Nah, berdasarkan dengan itu kita lihat bagaimana kondisi Indonesia secara umum, ya, kita mengalami yang namanya deindustrialisasi dini. Pada tahun 2000-an kita masih pada angka 32% manufaktur kita kepada PDB. Sekarang itu kisarannya sekitar 18%. Ya, kemudian tadi sekitar 70% tenaga kerja lulusan SD SMP mungkin sekarang sudah sekitar 60-an ya. Kemudian R&D di bawah 0,5%. Padahal di banyak negara ini target minimal harus 2%, sekitar 4 kali lipat dari ini. Kalau besar indeks penguasaan teknologi kita hanya 5,5 dari 100. Ya. Lalu juga tadi keterhubungan riset, industri lemah dan ekspor masih didominasi oleh sumber daya alam. Nah, ini adalah bukti-buktinya. Jadi kita pernah mencapai pertumbuhan yang tinggi, ya. Itu 7,5% tahun 68, 79, lalu pernah 6,4% tahun 80, 1996, ya. Kemudian ada sedikit mengenai situasi tadi pada era oil boom, oil bust. Nah, kita pernah melakukan industrialisasi yang cukup cepat dengan pertumbuhan manufaktur dan liberalisasi, tapi mostly itu adalah tekstil, sepatu dan sebagainya. Dan sayangnya setelah kita mencapai posisi yang jenuh di sana, kita tidak melanjutkan ke posisi yang lebih tinggi lagi. Malah kemudian karena ada commodity boom di tahun 2000 sampai 2018, kita lengah untuk membangun industri kita yang harusnya sudah naik tingkat, tidak hanya sekedar garment yang padat karya tadi. Harusnya kita sudah naik tingkat lebih jauh, terlena dengan commodity boom. Itulah kemudian selama 20 tahun terakhir tadi, kalau Mas Kris menggambarkan 4-5 tahun terakhir, tetapi sebetulnya selama 20 tahun terakhir, itu average kita hanya sekitar 5% saja pada tahun 2000 sampai 2018. Bahkan sekarang sampai tahun 2025, berarti 25 tahun terakhir ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya, berdasarkan metodenya Robert Solow, modelnya growth accounting, maka Indonesia pun dalam posisi yang produktivitasnya menurun dan terendah. Nah, bagaimana kita kemudian bisa membangun lebih tinggi kalau produktivitasnya rendah? Jadi kita hanya mengandalkan jumlah buruh yang meningkat dan jumlah kapital yang meningkat. Tentunya ini tidak itulah menyebabkan
kita sulit untuk bergerak di atas 5%. Kita mengundang kapital, kita membangun kapital yang besar, jumlah tenaga kerja yang terlatih juga meningkat, tetapi produktivitasnya enggak. Itu yang terjadi dengan kita, bahwa kita stagnan di angka sekitar 5%. Nah, kalau dilihat dari sini, kita lihat bagaimana Malaysia, Korea, dan Jepang, maka Malaysia tadi sudah saya sebutkan sudah mencapai tingkat posisi upper middle income. Udah 11.000, kita masih 5.000-an sekarang. Tapi dia pertumbuhannya pun sudah menurun melemah. Nah, berbeda dengan Korea itu sudah mencapai titik yang tinggi, baru kemudian menurun ke bawah level 5%. Dia sudah menjadi kaya. Ya. Demikian pula Jepang. Jepang sudah mencapai 10-9% menjadi negara maju, barulah kemudian pertumbuhannya menurun. Karena apa? Untuk tumbuh lebih tinggi lagi, mereka membutuhkan inovasi yang lebih besar lagi. Mereka harus terus melakukan inovasi yang besar-besaran supaya mereka bisa tumbuh bahkan untuk hanya 2-3%. Upaya mereka harus keras. Nah, Indonesia mestinya dalam situasi posisi seperti Jepang dan Korea, mestinya masih bisa tumbuh tadi di level 7-8%. Nah, ini tadi data yang menunjukkan bagaimana faktur kita sekarang di tahun 2023 levelnya di 18,3%. Kemudian persentase tenaga kerja di manufaktur masih rendah, 14,2, banyaknya diisi di jasa-jasa yang mayoritas adalah informal sektor, sampai 49,2%. Secara ekonomi biasanya perkembangan suatu negara dari agriculture, pertanian, naik kelas ke manufaktur, secondary sektor, kemudian terakhir baru masuk ke jasa-jasa. Sekarang kita enggak, pertanian masih tinggi, manufaktur rendah, jasa-jasa udah loncat mendekati 49,2% komposisinya. Tadi antara lain yang saudara-saudara kita yang di Gojek itu masuk di dalam jasa-jasa gitu. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Kita punya bonus demografi di mana situasi Indonesia itu memiliki proporsi tenaga produktif yang secara proporsi lebih besar daripada yang tidak produktif. Yang tidak produktif itu siapa? Yang usianya masih di bawah 15 tahun dan sudah usia pensiun di atas 65. Jadi ini sekarang ini adalah kita dalam puncaknya punya bonus demografi. Sayangnya dengan angka yang tinggi seperti itu, kita belum bisa membangun kualitas SDM yang ketat, yang bagus. Nah, padahal 10 tahun lagi nih, sekitar 2036-37, bonus demografi kita sudah hilang. Bonusnya bukan lagi bonus. Ya, karena sudah proporsi yang tenaga kerja tidak produktif mulai meningkat. Secara proporsi mereka sudah naik. Nah, ini biasanya sebetulnya negara-negara yang maju tadi, Korea, Jepang, itu memanfaatkan bonus demografi mereka untuk bisa mencapai pertumbuhan tinggi. Dan di dalam sejarah bangsa, bonus demografi ini hanya bisa dinikmati satu kali. Nah, kita akan lewat, tinggal punya waktu 10-11 tahun lagi, tapi kemampuan SDM kita saya kira masih jauh dari yang diharapkan, apalagi untuk bisa membangun inovasi tadi. Nah, kita lihat bagaimana tingkat pasti pendidikan tersier ya. Ini aja kalau kita lihat yang tersier, Indonesia ini masih yang terendah. Korea itu sudah mendekati 100%. Kemudian yang Chili itu juga mendekati 100%, China masih mendekati 60%. Jadi ini memang tantangan besar bagaimana kita segera mempercepat ini memanfaatkan bonus demografi tadi. Itu tadi dari sisi jumlah. Dari sisi kualitas, nah kita lihat bahwa kemampuan membaca matematika dan kemampuan membaca matematika dan IPA kita justru menurun. Ini hasil PISA yang tahun 2018 yang terakhir. Padahal kita sudah menerapkan anggaran APBN 20%. Ya, tapi kualitasnya menurun. Nah, ini adalah sesuatu tantangan bahwa selain tadi mengenai partisipasi dalam pendidikan, kita bicara juga bagaimana meningkatkan kualitas di dalam pendidikan kita. Ini Human Capital Index, ini kalau saya singgung Indonesia ini tahun 2020 adalah 0,54. Apa artinya 0,54 Human Capital Index? Bahwa berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, diperkirakan anak-anak Indonesia yang lahir saat ini, jadi lahir pada tahun 2020, 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai
54% dari potensi produktivitas maksimumnya. Nah, ini adalah hasil subindeks yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Indonesia termasuk yang relatif menengah, tapi tentu jauh dari kita lihat Singapura, bahkan Vietnam pun sudah di atas Indonesia 0,69. Nah, ini adalah terkait dengan komposisi tenaga kerja. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita bandingkan antara Indonesia, Malaysia, Chili, dan Korea Selatan, maka Indonesia ini sekarang masih dalam tahap education catch up. Progres yang ada, tapi masih dominan tenaga kerja berpendidikan rendah. Malaysia sudah mulai meningkat ke menengah tinggi. Chili meskipun non-manufaktur, tapi tenaga kerjanya berpendidikan tinggi. Nah, Korea itu adalah contoh knowledge-driven growth, di mana pendidikan tinggi sudah menjadi basis utama industrialisasi dan inovasi. Nah, ini juga yang membuat kita miris ya. Spending negara keseluruhan, berarti pemerintah dan swasta, untuk terhadap PDB ya, untuk R&D, Indonesia hanya pada tahun 2019 0,271, dan setahu saya sampai sekarang pun masih di kisaran sekitar 0,3%, belum jauh. Jauh dari Korea 4,6, Cina 2,2, rata-rata middle income yang sama dengan Indonesia itu 1,2, kita hanya 0,3%. Nah, ini belum kalau dibandingkan tadi dengan kemudian ke research per penduduknya ya. Nah, kemudian dikaitan dengan teknologi ekspornya, ekspor yang berteknologi tinggi, kita pun pada posisi yang relatif rendah. Nah, ini summary yang menunjukkan Korea, Malaysia, Chili, Indonesia, bagaimana tingkat GDP per kapita, lalu bagaimana enrollment pendidikan dari tingkat secondary, pendidikan tinggi, kemudian R&D expenditure gitu ya, penggunaan internet, kita memang relatif masih tertinggal. Ini basisnya adalah World Bank Development Indicators tahun 2023, tetapi masih ada yang memang digunakan angka tahun 2019 misalnya untuk Malaysia karena tidak tersedia. Nah, kira-kira dari sini juga memang menunjukkan bahwa Indonesia relatif tertinggal dalam konteks kita memiliki kualitas SDM dan kemampuan inovasi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan tiga negara ini, Chili, Malaysia, dan Indonesia, maka kita lihat bahwa model pertumbuhan Chili, mereka bisa menjadi negara maju meskipun basisnya primer, tembaga, wine, agribisnis, tetapi mereka memiliki nilai tambah besar karena apa? Melalui proses yang efisien, lalu adanya inovasi logistik yang baik, dan diverifikasi ekspor. Jadi meskipun mereka ternyata tidak berat di manufaktur, kan kita lihat bahwa di sini manufakturnya Chili sangat rendah, 7,6%. Ya, tapi di sini dia bisa menjadi negara maju pada tahun 2012. Meskipun jangka waktunya 32 tahun. Malaysia, dia menjadi upper middle income, itu didorong FDI manufaktur, elektronik, petrokimia, otomotif, tapi dia basisnya adalah teknologi yang diambil dari luar, bukan yang dibangun dari dalam tadi indigenous growth kalau menurut Paul Romer ya. Jadi basisnya dia lebih kepada perakitan dan impor teknologi. Indonesia masih dominan komoditas, industrinya level menengah, tadi banyak padat karya, dorongan hilirisasi baru dimulai. Nah, kualitas SDM tadi, enrollment-nya Chili sudah di atas 90%, meskipun R&D-nya kecil tapi efisien dan terarah. Malaysia enrollment masih relatif rendah dan R&D masih rendah, sehingga makanya dia stagnan sebagai upper middle income, karena apa? Inovasinya belum kuat. Nah, Indonesia ini ada gap yang besar di skill dan teknologi karena tadi spending yang rendah dan enrollment yang masih rendah. Jadi kalau kembali ke ini struktur ekonominya, maka di Chili dia sudah melakukan diversifikasi sumber daya dan jasa berteknologi tinggi karena tadi kemampuan SDM yang tinggi. Malaysia ada dualisme dari sektor ekonomi ekspor produktif tapi domestiknya stagnan. Sementara Indonesia transformasi menuju industri bernilai tambah masih terbatas. Nah, saya kira ini implikasinya nanti sekaligus saya simpulkan di belakang saja, saya lanjut. Nah, ada satu lagi adalah pembelajaran ini, pendidikan dari Korea dan Chili, bahwa
Korea dan Chili memulai dari posisi serupa tahun 70-an, ya. Namun Korea hasilnya memang jauh lebih cepat. Korea hanya butuh 18 tahun untuk naik menjadi negara maju, sementara Chili 39 tahun. Korea partisipasi sejak awal itu sekolah menengahnya tinggi, 9,59 sampai perguruan tinggi 98,4. Chili tentu sekolah menengahnya tinggi, perguruan tinggi juga 93,1, tapi lebih lambat naiknya. Nah, dampak pendidikan adalah bagaimana mempercepat industrialisasi dan adopsi teknologi, kemudian bagaimana ini akan meningkatkan produktivitas dan inovasi, dan ini juga akan mengurangi kesenjangan sosial dan memperluas partisipasi kerja. Nah, ini pelajaran bagi Indonesia. Mestinya kita sudah dari sekarang mendorong partisipasi pendidikan menengah dan tinggi sejak dini, meskipun sekarang sudah tinggi, tetapi beberapa waktu awal tahun 2000-an itu masih rendah. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan strategi pendidikan ini dengan industrialisasi. Apa yang akan kita kembangkan, nah itu dituangkan dalam kaitannya dengan pendidikan SDM kita, baik di tingkat dari menengah sampai tingkat pendidikan tinggi. Sehingga ini tanpa lonjakan kualitas SDM, tadi bonus demografinya tinggal 10 tahun, pertumbuhan tinggi sulit untuk berkelanjutan. Ini Korea ini ngebut tadi hanya 18 tahun untuk menjadi negara maju, ya. Nanti saya kira Pak Rizal akan menjelaskan ini lebih lanjut, jadi ini saya skip saja, biar nanti mungkin Pak Rizal yang membandingkan juga Jepang dan Tiongkok. Tetapi yang ingin saya jelaskan sini adalah bahwa Korea tadinya fokus di industri padat karya, manufacturing-nya, lalu masuk ke investment driven state, mengarahkan investasi besar pada industri berat dan kimia. Setelah itu dia melompat lagi menjadi innovation driven state 1990-2000 ketika Korea bertransformasi menjadi pusat industri teknologi tinggi, terutama elektronik dan otomotif. Tahun 2000-an dia loncat lagi, masuk ke new growth engine state, di mana inovasi dan pengetahuan menjadi mesin utama pertumbuhan. Jadinya apa? Dia konsisten dan melakukan lompatan-lompatan. Tadi saya sebutkan Indonesia sudah melakukan industrialisasi padat karya, tetapi kemudian tahun 2000-an kembali kita ke commodity boom. Kembali kita kemudian mengandalkan SDA saja. Nah, ini yang konsistensi menjadi sangat penting untuk melompat menjadi lebih baik, atau di sini sebutnya adalah kemampuan untuk melakukan industrial upgrading. Berpindah dari industri padat tenaga kerja kepada teknologi, lalu kepada pengetahuan. Nah, ini pada dasarnya adalah menerapkan prinsip creative destruction ala Schumpeter tadi. Berani meninggalkan sektor lama untuk membuka ruang bagi sektor baru. Ini saya kira saya lompat saja. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia Emas 2045, desain Undang-Undang RPJPN 2025-2045. Basisnya adalah tadi situasi yang tadi sudah digambarkan sebelumnya, bahwa ini secara umum kita jendela bonus demografi menyempit, struktur ekonomi masih lemah, kualitas SDM terbatas, R&D juga masih rendah, supremasi hukum dan sebagainya. Nah, kita tadi ingin membimbing dari 5 mencapai negara maju 5%, perlu pertumbuhan rata-rata selama 20 tahun itu adalah antara 6 dan 7. Ada situasi di mana mungkin angkanya menjadi 8%. Tapi kita harus konsisten itu sepanjang 20 tahun mencapai situasi tersebut. Di sisi lain, secara global, penduduk sudah menuju aging. Tadi Jepang antara yang disebutkan tadi Mas Kris. Lalu geoekonomi ada bergeser ke Asia. Geopolitik rawan kita lihat sekarang situasi yang memanas di berbagai wilayah. Lalu persaingan dan proteksionisme menguat. Ini misalnya contoh Trump, ya, America First. Disrupsi teknologi cepat terjadi karena AI. Lalu tekanan triple planetary crisis antara yang terkait dengan climate change. Nah, inilah fakta yang kita hadapi. Kita punya ambisi besar, kondisi yang masih lemah, sementara kecenderungan global sebagaimana yang digambarkan di sini. Target memang kita relatif ambisius. Kita lihat selama 10 tahun kita menginginkan waktunya tinggal 2 menit lagi, Bapak. Ya, kita menginginkan GNI menjadi sekitar 30.300 ya, 6 kali lipatnya. Artinya tadi dengan pertumbuhan yang tinggi. Manufakturnya tentu adalah harusnya meningkat juga dengan basis yang inovasi tadi. Nah, ini adalah agenda-agendanya, transformasi menjadi tadi
kita jangan melakukan yang sama, tapi harus memang melakukan perubahan, bukan sekedar reformasi, bahkan transformasi yang harusnya adalah berubah strukturnya, berubah cara kita bekerja, tidak hanya sekedar memperbaiki ya. Nah, ini cita-citanya mencapai pertumbuhan yang tinggi bahwa rata-rata harus sekitar 6-7% rata-rata ini, bukan hanya 1 tahun tercapai. Ya. Nah ini bahwa kita berubah harus dari reform dan transform, tidak lagi business as usual, namun imperatif, transformatif dan kolaboratif. Ini kuncinya semua pihak sama-sama. Nah sebetulnya di dalam RPJPN sudah kita lihat bahwa harus wajib belajar 13 tahun ini harus segera, bukan lagi 9 tahun, tetapi harus segera diwajibkan. Kita harus memperbaiki partisipasi pendidikan tinggi, khususnya lulusan STEM. Nah, ini antara lain adalah untuk mengejar kapasitas SDM kita. Bagaimana yang kaitan dengan ekonominya? Tadi anggaran R&D-nya harus bisa naik. Bahkan Pak Presiden sebetulnya sudah mentargetkan 1,5%, 5 kali lipat di tahun 2029. Tapi ya fakta yang kita lihat sekarang, mohon maaf ya, anggarannya dimanfaatkan untuk yang lain gitu ya. Nah, industrialisasi ini juga menjadi hal yang penting. Jadi kalau dari sisi langkah-langkahnya sudah tertuang di dalam RPJPN 2025-2025. Tetapi sekali lagi adalah yang penting bagaimana eksekusinya. Konsistensi menjadi penting. Apa yang tadi sudah dicanangkan memperkuat SDM itu harus bisa berjalan dari 5 tahun satu pemerintahan ke 5 tahun berikutnya, ya. Kurikulum aja misalnya kita banyak mengalami perubahan-perubahan. Nah ini saya kira sekali lagi sangat penting betul-betul inovasi dan SDM ini menjadi basis kita untuk melakukan industrialisasi, ya. Nah di dalam RPJPN pun sudah dituangkan tadi upaya untuk peningkatan SDM. Lalu industri-industri apa yang memang menjadi prioritas? Ini sudah dituangkan adalah, tadi sudah disampaikan Mas Kris juga, hilirisasi memang menjadi penting, tinggal bagaimana mengeksekusi hilirisasi tersebut. Nah, saya kira saya akan langsung masuk ke bagian yang terakhir saja, ini bahwa strategi industrialisasinya bagaimanapun R&D harus dinaikkan. Ya. Jadikan R&D ini sebagai investasi, bukan sebagai cost. Dan kita ingin mencapainya, tadi banyak negara sudah mencapai 4%. Korea di atas 4%, Malaysia sudah di atas 2%. Nah, kita harus bisa meningkatkan segera ini menjadi di atas 2% PDB. Lalu sekali lagi bahwa persaingan inilah menjadi penting. Karena persaingan itu adalah yang akan menjamin terjadinya inovasi yang lebih besar. Ya. Kemudian tadi Mas Kris sudah menyebutkan bagaimana membangun triple helix, ya, BRIN, universitas dan industri. Dan yang sangat penting lagi adalah bangun dari sekarang kemampuan kapasitas human capital kita. Vokasi, research university, industrial PhD dan sebagainya ini menjadi penting. Nah, sebetulnya kebijakan konkretnya sudah ada, super deduction tax, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kris tadi, ada kebijakannya tapi susah diaksesnya. Jadi ya sama saja, akhirnya hanya sedikit sekali orang yang memanfaatkan, perusahaan memanfaatkan super deduction tax ini. Reformasi BUMN agar inovatif, nah saya berharap dan antara bisa mengarah ke sini ya. Lalu research university, beasiswa diaspora dan juga tentu ya LPDP perlu terus ditingkatkan. Standarisasi nasional ini juga nanti kaitan TKDN dan sovereign innovation fund itu adalah mestinya dan antara juga akan mengarah ke sana ya. Jadi tanpa inovasi pertumbuhan kita kira-kira akan sekitar 5 lah tadi yang digambarkan Pak Kris. Dengan inovasi bisa kita naik 6-8% antara 2026-2023. Tapi ini harus kita ngebut. Ya. Nah jadi penumbuhan 8% bisa dicapai dengan jangka menengah panjang jika ekonomi bergeser ke knowledge based ekonomi. Nah beberapa sebetulnya sudah dilakukan ya, rekomendasi kepada ini pemerintah saat ini bahwa insentif pajak subsidi bagi industri dengan R&D lebih besar dari 50% pendapatan, tapi penerapannya harus mudah. Ekosistem ini harus dibangun. Ada lagi bagaimana kita mencari skema inovatif untuk bisa mengakuisisi teknologi secara cepat. Ada skema buy to invest. Kita mau beli barang dari luar termasuk industri pertahanan misalnya, tapi mereka harus invest di Indonesia. Lalu
mungkin kita juga akuisisi perusahaan teknologi asing ini yang banyak dilakukan oleh China. Lalu bagaimana kerjasama penggunaan produk ini yang dilakukan oleh Korea dan Turki untuk bisa mengembangkan industri pertahanannya. Peningkatan sekolah unggulan saya kira udah mulai ini dengan Garuda, lalu juga beasiswa LPDP. Ini penegakan HKI dan kompetisi yang saya kira penguatan undang-undang anti monopoli harus diperkuat. Fokus industri strategis, selain hilirisasi SDA, semikonduktor, green teknologi, biotek. Nah, industri pertahanan nih, sayang sekali banyak industri pertahanan ini sekarang banyak belanja pertahanan, tetapi mayoritas saya kira masih banyak dibeli dari luar, termasuk juga industri halal. Indonesia mayoritas penduduk muslim, tetapi posisi di dalam industri halal kita hanya nomor 3, di bawah Malaysia dan kalau nggak salah Korea. Ya, nah ini sebetulnya di sinilah kita harapannya Danantara bisa mendorong fokus-fokus industri strategis ini. Yang terakhir sebetulnya Pak Prabowo sudah menjanjikan meningkatkan dana riset dan inovasi hingga mencapai 1,5-2% dari PDB dalam 5 tahun. Dari 0,3% ini. Ini yang harapan kita segera bisa tahun depan atau tahun sampai 2029 ini bisa dirasakan peningkatan anggaran inovasi ini. Langkah-langkah inovasi ini sudah ada, tentu kita sambut baik dan harapannya ini bisa terus diperkuat gitu ya. Nah, sebagai penutup, saya kira kita perlu melakukan reorientasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Saya ingin mengingatkan era bonus demografi hampir selesai. Jendela kesempatan emas hanya tinggal 1 dekade memanfaatkan demografi kita yang mayoritas produktif. Kemudian deindustrialisasi ini harus dibalik menjadi reindustrialisasi berbasis inovasi. Berikutnya, nilai ekonomi masa depan bukan ada di tanah, tapi ada di otak manusia. Sekali lagi, pemerataan bukan hasil akhir pembangunan. Yang saya maksudnya adalah pemerataan kesempatan melalui pendidikan. Tapi adalah sebagai titik awalnya. Pendidikan itu adalah titik awalnya. Sehingga kita bisa memperoleh growth from equity, bukan with equity. Transformasi menuju Indonesia Emas harus bersifat imperatif, kolaboratif, dan transformatif. Dan terakhir, saya kira bangsa yang berhenti berimajinasi akan jadi penonton sejarah ekonomi dunia. Jika ingin Indonesia Emas 2045, berhentilah menggali tanah atau nikel sini. Mulai menggali inovasi, lakukan secara cepat dan benar. Kita tidak punya waktu yang banyak lagi. Saya kira demikian, mohon maaf kalau lebih dari waktu disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Insinyur Lukita Dinarsyah Tuo MA atas materi yang disampaikannya. Sebelumnya mohon maaf dari panitia ISTMI atas kesalahan CV-nya. Jadi Bapak Dr. Insinyur Lukita Dinarsyah Tuo MA yaitu pendidikannya Sarjana Teknik Industri dan dari Institut Teknologi Bandung tahun 1985, Master Ekonomi dari University of Chicago pada tahun 1990. Selanjutnya ada Master Ekonomi dari Vanderbilt University tahun 1992. Selanjutnya PhD Ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada tahun 1998. Sedikit koreksi aja, Mbak. Saya tidak selesai di University of Chicago supaya kasih. Untuk karir, ya siap. Untuk karir dan jabatannya yaitu Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Wakil Kepala Bappenas pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2010 hingga 2014. Baik, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke narasi.